perkenalkan nama saya Ibu Agusta. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Apakah kalian sudah siap belajar? Kalian harus semangat ya belajarnya. Nah, hari ini anak-anak kelas 2 kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 tentang kebersamaan di sekolah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami anak-anak kelas 2 akan belajar. Semoga Engkau berkati dan ilmunya bermanfaat bagi mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kebersamaan di sekolah. Nah, kira-kira bagaimana ya kebersamaan di sekolah itu? Pertama-tama, yuk kita simak video berikut. Upin Ipin dan kawan-kawan setiap hari belajar di sekolah bersama. Mereka hidup dengan rukun, walaupun ada beberapa teman yang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Hari ini, Ibu Guru Jasmine menyuruh mereka untuk mendengarkan dan membaca dongeng tentang ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang, agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatang. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali, si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun, si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu, mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu,
jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak sudah menyimak dongeng ikan dan burung tadi ya. Mari sekarang kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Pertanyaan pertama, siapa tokoh dongeng dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah ya, betul sekali, ikan dan burung. Kemudian, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Jawabannya di dasar sungai. Lalu pertanyaan selanjutnya, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka jawabannya adalah bersahabat dan saling membantu. Nah, jadi dari dongeng tersebut sebagai sesama manusia, sesama teman, kita harus rukun dan saling membantu sesama yang kesulitan ya anak-anak. Kita juga harus saling menghargai sesama teman kita. Selanjutnya kita simak lagi ya videonya. Setelah selesai membaca dongeng, Ibu Guru Jasmine menunjukkan gambar sebuah donat. Ibu Jasmine bertanya, "Ada berapa jumlah donat di gambar ini, anak-anak?" Lalu Upin menjawab, "Ada 1 donat, Bu." "Betul sekali, Upin," kata Ibu Jasmine. "Lalu, jika Ibu membagi 2 donat ini sama besar, maka kita menyebutnya menjadi setengah, Bu," jawab Mei. "Ya, betul sekali, Mei," jawab Ibu Jasmine. "Tapi, jika Ibu membagi 2 donat ini seperti gambar ini, apakah nilainya juga setengah?" Nah, kalau gambarnya seperti itu, pecahan setengah apa bukan ya anak-anak? Ada donat dibagi 2, tapi yang satu besar, yang satu kecil. Nah, itu bukan pecahan setengah ya anak-anak, karena kalau pecahan setengah, kedua bagian harus sama besar. Nah, kalau gambar cookies itu dibagi 3 sama besar, maka satu bagiannya disebut 1/3. Lalu ada pizza dibagi 4 sama besar, maka satu bagiannya disebut apa anak-anak? Ya, betul sekali, 1/4. Nah, hal yang paling penting anak-anak di pecahan, tiap bagiannya harus dibagi sama besar ya. Dibagi 2 sama besar, dibagi 3 sama besar, 4 sama besar. Sekarang, yuk kita jawab pelatihan soalnya bareng-bareng ya anak-anak. Yang pertama ada gambar jeruk dibagi 2 sama besar, maka satu bagiannya menjadi ya 1/2. Selanjutnya ada gambar apel dibagi 3 sama besar, satu bagiannya menjadi ya betul sekali 1/3. Lalu ada roti dibagi 4, satu bagiannya menjadi apa anak-anak? Ya betul sekali 1/4. Wah, semuanya hebat ya. Kita simak lagi ya videonya. Setelah berlatih pecahan, Ibu Jasmine menyuruh anak-anak untuk membuka tablet. Ayo anak-anak, sekarang kita akan memperhatikan video tari kijang.
Nah, anak-anak tadi sudah melihat ya, ada contoh video tari kijang. Bagus sekali kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan pelajari gerakannya. Nah, yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Lalu yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti di gambar. Nah, setelah tahu gerakannya, anak-anak boleh ya mencoba berlatih sendiri di rumah. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Tadi kita sudah belajar membaca dongeng, lalu ada mengenal pecahan, dan yang terakhir gerakan tari kijang. Seru sekali ya anak-anak. Semoga kalian tambah giat dan semangat ya belajarnya. Nah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa ya anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Semoga anak-anak kelas 2 dapat semakin pintar dan giat belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar hari ini ya. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Oh iya, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.